Salam Bapak Ibu semua, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih buat Pak Irwan, terima kasih buat Bu Angel, juga terima kasih buat Bu Yul Riner, dan terima kasih juga buat Pak Ali Santo yang memberikan kepada kami kesempatan untuk membagikan kesaksian kami bagaimana Tuhan memulihkan hubungan kami dalam keluarga. Kami sebut kesaksian ini adalah Family Restoration. Perkenalkan, nama saya Aryawan Bahri. Saya alumni Keris Jakarta Angkatan ke-6. Saat ini saya ditemani oleh istri saya. Ya, saya Ena Muri. Saya alumni Keris Jakarta Angkatan ke-4. Pemulihan keluarga kami itu dimulai saat pandemi COVID-19. Itu prosesnya dimulai dari situ, tahun 2020. Saat seorang alumni Keris Jakarta angkatan kedua itu berkunjung ke kantor kami, kemudian dia membawa formulir registration Keris untuk seorang karyawan di kantor itu gitu. Jadi dia menceritakan bagaimana perubahannya, bagaimana apa yang didapat dari sekolah Keris. Saya menyimak dari meja resepsionis, saya dengerin bagaimana dia. Kemudian dalam hati saya menarik juga ya gitu. Setelah dia pamit pulang, ternyata formulir itu ada 2 gitu. Jadi dia berikan buat temennya, kemudian temennya itu bilang, mau nggak 1? Langsung, oh ya deh, boleh deh. Nah, tiba saatnya benar-benar pandemi itu semakin memparah dan tidak ada kegiatan sama sekali. Kantor hanya seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali dan terjadilah di Agustus 2020 saya menjadi murid Keris Jakarta Angkatan ke-4. Nah, pada saat awal, puji Tuhan ya, pada saat awal-awal pelajaran itu kita dijelaskan tentang program pemuritan yang disebut dengan discipleship evangelism. Ini belum program inti Keris, tapi baru program-program pemuritan. Pelajarannya sangat singkat gitu. Dan di situ saya banyak mengalami hal-hal baru. Saya menerima firman yang sudah lama dan sering saya baca, tapi baru kali itu kayak menjadi rema di hidup saya. Firman itu dari 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 bilang kayak begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah dapat. 2 Korintus 5 ayat 17 bilang begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Firman ini saya dengar gitu loh. Tapi saya merasa saat itu saya lahir baru. Lahir baru saya yang pertama itu tahun 1993 saat saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Lahir baru yang kedua saat saya tahu firman itu. Saya tahu ada yang baru di dalam saya, yaitu roh saya yang baru. Itu dijelasin di situ. Jadi firman itu saya tangkap, saya terima, oh kemudian saya ada yang baru ya di saya. Kemudian saat itu DI itu atau Discipleship Evangelism itu pelajarannya dilakukan berturut-turut. Kemudian di minggu berikutnya masuk di DI level 2. DI level 2 baru pelajaran pertama judulnya sudah benar-benar menyinggung perasaan saya. Di situ disebut sebagai begini judulnya. Berpusat pada diri sendiri adalah sumber dari segala duka. Terus saya bilang, apaan sih gitu? Apa hubungannya? Kemudian pelajaran itu demi pelajaran, sedikit demi sedikit, itu diceritainnya seperti sebuah film yang diputar di depan saya. Dengan contoh-contohnya berpusat pada diri sendiri itu seperti apa gitu. Berpusat pada diri sendiri itu seperti kayak kamu gak bisa menerima kesalahan orang lain. Ada sesuatu nih ya yang kita sepakati bersama. Kita sepakat untuk melakukan schedule ini. Kemudian dia ada meeting, kemudian schedule-nya gak jadi. Gak jadinya 5 menit. Tapi saya marahnya sudah seperti mau kayak perang dunia gitu. Saya merasa saya mempersiapkan hal itu sedemikian rupa. Jadi setiap hal yang gak cocok saya balikin ke diri saya. Oh ini sebuah penolakan. Oh ini karena saya ini. Jadi semuanya itu ke saya gitu. Kemudian ada firman Yakobus 3 ayat 16 bilang kayak begini.
Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri atau self-center, di situ ada kekacauan. Dan segala macam perbuatan jahat. Itu saya kayak, ini seperti perempuan Samaria. Perempuan Samaria yang ketemu Yesus di pinggir sumur. Yesus koreksi dia, tapi perempuan itu nggak tersinggung gitu loh. Ternyata bisa ya, marah tapi koreksi tapi Nggak perlu menyinggung perasaan orang lain. Jadi di situ saya belajar bahwa kayak Tuhan itu ngomong ke saya seperti perempuan Samaria yang dipikir so. jelasin, ini loh yang namanya egois, ini loh yang namanya self-center. Firman itu ngomong ke saya bahwa mementingkan diri sendiri itu kamu membuka celah, kamu membuka pintu untuk kekacauan dan segala hal yang gak baik gitu. Ini terjadi di depan anak-anak saya. Kami berdebat di depan anak-anak kami gitu. Semua itu anak-anak kami menonton dengan, kok mereka gak sepakat ya? Dalam hal yang menurut mereka sepele, kok mereka gak sepakat? Kami kelihatannya baik-baik saja, tapi kami bukan contoh yang baik untuk anak-anak. Kemudian tanpa saya sadari itu berlanjut, itu terus terjadi, dan sehingga mereka mempunyai rasa takut salah, takut mengambil keputusan, kemudian takut apapun, karena saya punya kata-kata senjata. Kalau hal itu nggak terjadi, kamu nggak sayang mama ya. Itu terjadi dan sehingga mereka takut untuk nggak sayang mama. Itu yang membuat mereka kayak, ya udahlah nanti aja tunggu mama ngomong apa baru gitu. Dalam hati saya berpikir, ini ada firman lain ngomong, itu bukan kamu. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Mempelajari dan merenungkan firman ini seperti ada komunikasi, saya sering sebut ini internal meeting. Antara Roh Kudus di dalam saya dengan pikiran saya sendiri, antara firman yang ngomong balik ke saya. Itu koreksi Tuhan itu enggak membuat saya tersinggung. Beda sama saya yang dulu kalau dikoreksi feeling condemn. Waduh, kemudian saya mulai enggak enak gitu. Tapi ini kayak, oh iya ya Tuhan. Oh ya, jadi ada kerinduan untuk berubah dalam hati saya. Saya sudah saking seriusnya dengan pelajaran-pelajaran Charis itu, PR-nya tiap hari Bapak Ibu. Nontonnya cuma 50 menit, tapi tiap hari rutin. Sampai ada rencana atau schedule yang gak sesuai dengan apa yang sudah saya atur atau kita sepakati, saya udah jadi, oh ya gak apa-apa, ya udah jadi gak menjadi masalah besar. Sampai pandemi sekalipun yang sudah semakin memburuk, itu juga menjadi bukan hal yang penting bagi saya pribadi. Oke, ini cerita lain tentang pandemi. Jadi waktu pandemi itu saya banyak waktu di rumah dan kesadaran akan berolahraga itu sangat tinggi gitu ya. Sampai pada satu saat Ena ajak saya, Pak kita jalan pagi. Oh ya oke. Tapi dengan teman-teman Charis, siapa ini? Gitu kan. Akhirnya dengan berteriak introvert saya sebenarnya, tapi ya udah saya ikut gitu. Ternyata apa yang diceritakan oleh mereka itu semua dari pertama sampai kita pulang itu adalah firman Tuhan. Diceritakan firman Tuhan di rumah itu sekitar 3 km kalau kita jalan. Jadi sepanjang 3 km saya dengar firman Tuhan seperti satu sesi khotbah. Nah, jadi kalau 2 kali putaran, 2 kali sesi khotbah. Hari Minggu saya nggak perlu ke gereja. Karena saya sudah dengar sesi khotbah itu. Dan yang paling saya impresi adalah mereka berkata-kata dengan firman, cerita tentang bagaimana Charis mengubah hidup mereka dan mereka betul-betul melakukan firman itu. Ini yang membuat saya jadi satu yang wow. Dan akhirnya tahun 2022 saya dengan anak saya yang tertua Eca, saya daftar untuk masuk ke Charis pertama-tama dengan setelah Ena gitu ya. Nah ternyata di Charis ini dari 2020 waktu Ena baru masuk sampai 2025 itu menjadi waktu buat kami untuk belajar, saling menghargai, saling menghormati, soft dalam berkata-kata. Karena setelah pulang saya tanya, kamu tadi belajar apa? Oh belajar ini Pak. Kamu dapat apa? Jadi kita diskusi itu tentang firman. Kalau dulu-dulunya
Hari ini makan apa? Nggak tahu makan apa. Jadi berbeda banget dan ini sangat sangat memberkati keluarga kami sampai pada titik bahwa oh iya, yang saya biasanya berkata-kata kasar ke anak-anak sekarang udah mulai soft karena saya tahu kita semuanya ini adalah identitas yang baru dalam Kristus. Ya, jadi sampai pada suatu kesimpulan bahwa di saat komunikasi kita baik dengan anak-anak dan mereka juga secara tidak langsung juga punya hati yang dipulihkan gitu. Nah, akhirnya anak kami yang kedua dan yang bungsu ikut juga dalam keris di angkatan ke-8. Nah, terima kasih. Saya percaya ini baru permulaan. Adalah masa-masa persiapan buat kami sekeluarga untuk Tuhan mau kami bersama-sama melayani dalam keris ini. Sekarang saya juga sudah jadi lebih mengerti anak-anak kalau kenapa nggak jadi schedule-nya, kalau oke gitu, sudah bisa lebih menerima kesalahan. Tetap salah itu ya kalau schedule-nya nggak on time. Tapi sayanya sudah jadi lebih menerima dan ada cara menjawab yang lebih tepat gitu ya dan lebih mengampuni. Kemudian saya juga sadar Tuhan aja sudah sedemikian sabar sama saya selama saya bertobat itu gitu. Kenapa saya gak bisa menerima hal-hal kecil? Mempersiapkan kesaksian ini dengan judul restorasi, itu saya ingat penggalan katanya di awal itu rest. Kemudian saya ingat situ kayak flashback, beneran saya rest dalam Tuhan. Saya masuk dulu di perhentian itu, kemudian saya hanya komunikasi aja sama Tuhan aja gitu. Saya nggak ada dulu kalau WhatsApp dia tentang firman, lama dijawab, mungkin meeting atau udah langsung pasti nih kenapa nih gitu. Tapi sekarang itu udah kayak oke, ya Tuhan baik. Jadi asumsi itu hilang dari kepala gitu. Hanya firman, hanya Tuhan yang baik. Jadi rest itu berhenti dari berusaha dalam diri sendiri. Berhenti dari usaha berbuat baik. Karena orang responnya berbeda dan saya juga harus menerima respon yang berbeda. Gak apa-apa gitu. Dan memulai hubungan yang baru. Saya mulai hubungan yang baru dengan Tuhan karena saya sudah punya pemahaman yang baru tentang Tuhan saya. Tuhan yang punya kasih yang tidak dimanding gitu. Jadi itu yang membuat saya menerima keluarga, menerima diri saya terutama. Ya, jadi kami belajar bahwa ketika Tuhan memulihkan hubungan kami sebagai suami istri, perasaan damai sejahtera aura yang positif itu juga turun buat anak-anak kami. Dan anak-anak kami juga mulai mengalami yang namanya transformasi. Ibrani 4 ayat 10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Di sini berhenti bukan tidak melakukan apa-apa, tapi seperti kata Ina tadi, berhenti dari cara hidup yang mengandalkan diri sendiri. Tapi diganti dengan hidup yang percaya penuh kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Demikian kesaksian kami. Tuhan Yesus memberkati.